Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak pada pelajaran kimia, masih pada kelas 12 bab yang kedua tentang reaksi redoks dan elektrokimia. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas subbab dari penyataan redoks, akan tetapi dia menggunakan metode setengah reaksi ataupun disebut juga dengan ion elektron. Dan di sini kita bahas yang namanya metode perubahan bilangan oksidasi atau disebut juga dengan PBO. Yang pertama, di dalam metode perubahan bilangan oksidasi atau PBO ini ada beberapa tahap ya untuk menentukannya. Baik, di sini ada 4 tahapan untuk menggunakan metode perubahan bilangan oksidasi atau sering juga disebut dengan PBO. Yang pertama yang kita lakukan adalah tentukan biloksnya, ya kan? Kemudian samakan atau setarakan atom, ya kan? Setarakan atom yang berubah biloksnya. Apa yang kita samakan? Ya, betul, itu pada koefisien. Oke, atom yang berubah biloksnya diganti pada koefisien. Kemudian yang tahap yang ketiga, tentukanlah yang pertama reduksi dan oksidasi. Tentukan reduksi itu adalah biloksa yang turun, sedangkan yang oksidasi itu adalah kenaikan dari biloks. Kemudian yang B, tentukan biloks totalnya. Apa sih itu biloks total dan biloks biasa? Biloks total itu ialah biloks yang dimiliki dikali, ingat ya, ada kalimat dikali, oke, dikali koefisiennya. Nah, kemudian yang C dari nomor 3, tentukan selisih dari reduksi dan oksidasi, baik itu selisih kenaikannya maupun penurunan dari bilangan biloks yang dia miliki. Kemudian 3 yang D, menyamakan nilai reduksi dan oksidasi, maka nilainya harus disamakan, baik itu reduksi dan oksidasi dalam hal biloksnya ya yang disamakan. Kemudian tahap yang keempat itu samakan muatan. Ketika yang ditanyakan atau ketika ada soal, ketika dalam suasana asam itu harus ada penambahan H+. Di manakah ditaruhnya? Pada muatan yang kecil. Ketika ditanyakan suasana basah itu harus ada penambahan OH-. Ingat ya, ada OH- dan H+. Sedangkan kalau suasana basah itu pada muatan yang lebih besar. Baik, kita masuk ke dalam contoh soal pembahasan metode perubahan bilangan oksidasi. Oke, di sini ada contoh soal MnO4- ditambah C2O42- menghasilkan MnO2 ditambah CO2. Ingat, yang ditanyakan itu dalam suasana yang basah. Ketika dalam suasana basah itu harus ditambahkan OH- pada muatan yang lebih besar. Oke, kita masuk yang pertama. Kemudian yang pertama, tentukan biloks yang dia miliki. Oke, kita terus lagi ya. MnO4- ditambah C2O42- menghasilkan
MnO2 ditambah CO2. Oke, baik, kita tentukan bilox masing-masing. Di sini ada muatan, berarti harus sama dengan min 1 atau harus sama dengan muatan yang dia miliki. Mn sama O, mana yang lebih prioritas? Jelas dong. Ya, O itu berapa biloxnya? Min 2. Min 2 dikali 4 sama dengan min 8. Untuk menghasilkan min 1 itu berapa di sini ya? Tuh, berarti ya sini plus 7. Kemudian di sini ada senyawa muatan juga nih, berarti harus sama dengan min 2. O sama C, O dong, min 2. Min 2 kali 4 min 8. Hasilnya berapa supaya menghasilkan min 2? Ya, betul, plus 6. Akan tapi C di memiliki atom kan, nomor atom 2, berarti harus dibagi 2, itu sama dengan plus 3. Kemudian MnO2 itu harus sama dengan 0. O itu min 2, 2 kali 2 min 4, berarti berapa? Plus 4. Kemudian CO2 itu sama aja ya, sama dengan 0. Sini min 2, min 2 kali min 2 min 4, berarti sini ya plus 4. Oke, sudah kita tentukan nih biloxnya. Oke, Bapak benarkan deh. Mana sih biloxnya? Nah, ini deh bilox ini. Bilox Mn, kemudian bilox C, Mn, dan bilox yang C. Kemudian kita masuk ke dalam tahap yang nomor 2. Apa itu tahap yang nomor 2? Ya, samakan atau setarakan atom yang berubah biloxnya pada koefisien. Kita terus kembali ke sini. MnO4 min ditambah C2O4 2 min menghasilkan MnO2 ditambah CO2. Oke, kita lihat nih mana bilox yang mengalami perubahan. Oh iya, di sini ada trik asiknya nih. Ada trik asiknya. Bawa terus di sini deh triknya nih. Trik asiknya ketika ada golongan 1A, kemudian golongan 2A, golongan unsur H dan unsur O, itu biasanya jarang nih, jarang apa ya, jarang berubah bilox yang dia miliki. Nah, oke, triknya nih, ketika ada unsur golongan 1A, 2A, unsur H dan unsur O, itu biasanya jarang berubah biloxnya. Berarti mana? Yang ini kan, nih sama bapak putih nih. Berarti Mn, C, Mn sama C, karena O itu dia jarang berubah. Oke, kemudian kita apa nih? Ya kan? Kita setarakan atom yang berubah biloxnya pada koefisien. Di sini Mn berapa nilainya? 1. Di sebelah kanan Mn-nya 1. Kemudian di sini C-nya berapa? 2. Sedangkan di sebelah kanan C-nya 1. Berarti harus dikalikan 2. Nah, sudah setara nih antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian kita masuk ke yang nomor 3. Tentukanlah reduksi dan oksidasi. Oke, kita cari nih mana reduksi, mana oksidasi. Kita tulis dulu nih bilox dari Mn. Itu berapa? Plus 7. Yang C2 itu berapa? 3. Plus 3. Kemudian Mn sini berapa? Plus 4. C di sini berapa? Plus 4. Nah, ini dia bilox dari masing-masing. Kemudian kita cari mana reduksi, mana oksidasi. Reduksi itu apa? Ya, reduksi itu adalah biloxnya
menurun. Berarti yang ini nih, dia dari 7 menuju 4. Nah, dia sebut juga reduksi. Kemudian mana yang termasuk oksidasi, yaitu biloxnya semakin mengalami kenaikan. Nah, dia ini nih, reduksi. Nah, unsur C. Oke, sudah yang 3A sudah kita tentukan, reduksi dan oksidasi. Kemudian tentukan bilox totalnya, bilox yang dimiliki dikalikan koefisien. Oke, bilox yang dimiliki dikali koefisien. Oke, di sini bilox dari Mn tetap dong ya, plus 7. Kemudian yang 3 ini berapa? Bilox kan 3, ingat ya, bilox yang dimiliki dikali koefisien. Di sini plus 3 biloxnya, sedangkan di sini dia nggak ada koefisien kan, berarti tetap dong ya. Kita samakan aja deh yang Mn dengan yang Mn, berarti dia plus 4. Nah, kemudian apa lagi? Ya, tuh di sini dia memiliki. Oke, baik. Dia sorry ya, di bilox nomor 3B itu bilox yang dimiliki dikali koefisien atau jumlah atom yang dia miliki. Di sini jumlah atom C ada berapa? 2, berarti 3 dikali 2 itu sama dengan ya 6, berarti plus 6. Dengan di sini 4 dikali 2 itu sama dengan apa? Ya, itu sama dengan plus 8. Oke, kemudian apa lagi? Ya, tentukan 3 yang C itu tentukan selisih dari reduksi dan oksidasi. Yang reduksi itu dia mengalami keturunan kan? Ini. Oke, berarti harus di 7/4. Dia mengalami selisihnya berapa? 7/4 ya, betul. Berarti dia mengalami selisihnya 3. Kemudian yang oksidasi, terus nih, oksidasi memiliki selisihnya berapa? Dari plus 6 ke plus 8. Berapa selisihnya? Tuh, selisihnya itu dia 2. Oke, udah kan, kita cari nih selisihnya. Kemudian samakan yang 3 yang dia, menyamakan nilai reduksi dan oksidasi. Menyamakan. Di sini kan reduksinya itu 3, ya kan? Sedangkan oksidasinya 2. Berarti harus kita kalikan. Kita kalikan silang. Maksudnya dikalikan silang nih. Dikali silang. Dikali silang terus dikali koefisien. Nah, ini dia. Menyamakannya itu dengan dikali silang dan dikali koefisien yang dia miliki. Jadi nanti 3 dikali 2, kemudian 2 dikali 3, biar nanti hasilnya itu sama dengan 6. Oke, begitu juga dengan nilai ini ya, nilai ini nih kan, nanti gini deh, nah oke, kita jumlahkan. Ingat, yang reduksi berarti reduksi itu langsung dikali 2, sedangkan oksidasi dikali 3. Yang reduksi ini kan Mn. Oke, di sini kan tadi kan yang reduksi itu dikali 2, sedangkan yang oksidasi dikali 3. Yang reduksi Bapak tadi dengan pulpen yang hijau ya. Yang reduksi itu kan yang dia unsur yang ada Mn-nya. Berarti Mn di sini dikali 2, kemudian di sini juga dikali
2. Kenapa dikali 2? Karena dia koefisien 1 dikali 2 sama dengan 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. Oke, kemudian kita lanjut ke unsur yang mengalami oksidasi, yaitu unsur C yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. 3, berarti di sini 1 dikali 3, berarti di sini 3, kemudian di sini 3 dikali 2, karena dia memiliki koefisien maka dikalikan 3, itu sama dengan 6. Oke, sudah. Oke, sudah, berarti yang nomor 3 yang D sudah. Kemudian kita masuk ke dalam tahapan yang nomor keempat. Oke, kita terus lagi ya, ini nih. 2 Mn O4 min ditambah 3 C2O4 2 min, sini kan 2 Mn O2 ditambah 6 CO2. Oke, ini dia yang keempat. Di sini apa? Samakan muatan yang dia miliki. Oke, muatan. Di sini muatan berapa? Min 2. Di sini 3 dikali 2, koefisien dikali muatan. 3 dikali 2 sama dengan ya min 6. Dan kita jumlahkan di sini ya min 8. 6 ditambah 2. Sedangkan di sini berapa? 0. Kemudian di sini berapa? 0 juga. Oke, berarti sama dengan dia 0 nih. Oke, sedangkan yang ditanyakan itu adalah dalam suasana basah. Ketika dalam suasana basah, nih, pada muatan yang lebih besar, nih, pada muatan yang lebih besar, muatan yang lebih besar ini kan min 8, sedangkan ini 0, ini kan muatan yang lebih besar. Kita harus ditambahkan, muatan tuh besar ini ya, 0 sama min 8. Ini muatan yang lebih besar ditambahkan OH-. Ditambahkan berapa? Tambahkan ini nih 8. Kenapa 8? Karena nanti ketika dia dijabarkan sini berarti muatannya min 8. Min 8 dikurangi min 8 sama dengan habis kan antara muatan yang sebelah kiri dan muatan yang sebelah kanan, berarti sama-sama 0. Di sini 0, sedangkan di sini juga 0. Kita ulang lagi deh. Dalam suasana basah itu pada muatan yang lebih besar itu ditambahkan OH-. Di sini muatan sebelumnya min 8. Di sini 0 ke min 8 mana yang lebih besar? Jelas dong 0. Makanya kita tambahkan OH- sebesar 8. Kenapa 8? Di sini kan min 8. Nah, sini min 8 supaya nanti muatannya sama-sama 0. Kemudian harus ada yang namanya pertambahan. Nah, ini nih harus ini. Dan ditambahnya H2O di ruas berlawanan. Nah, ditambahkan H2O di ruas yang berlawanan. Berarti di sini kan, di sini karena sudah ada OH, berarti di sini nih kita tambahkan H2O. Berarti koefisien berapa, Pak? Oke, kita sini di sini H itu 8, sedangkan di sini hanya 2. Berarti perkalian berapa supaya hasilnya 8? 4 dong ya. 4 dikali 2 supaya nilai unsur yang sebelah kiri hanya itu 8, yang sebelah kanan juga 8. Kemudian yang O nya juga sama. Oke, berarti benar nih kan. Dan kita tuliskan kembali ini untuk jawaban yang paling benar. 2 Mn
O4 min ditambah 3C2 O4 2 min ditambah 4 H2O menghasilkan 2 MnO2 ditambah 6 CO2 ditambah 8 OH min. Nah, ini dia hasil jawaban pada contoh soal yang pertama dalam suasana yang basah. Baik, mungkin segitu aja untuk contoh soal suasana basah. Nanti di video selanjutnya kita bahas contoh soal dalam suasana asam. Baik, bila ada pertanyaan ataupun kurang paham, silakan komen di bawah video. Jangan lupa subscribe, like, dan share video Bapak. Bapak akhiri pertemuan hari ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.